Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian yang baru, yang insya Allah kita akan membahas buku Istiqamah. Judul lebih lengkapnya Istiqamah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan, yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Hanya saja pada kesempatan di pertemuan perdana ini saya tidak langsung masuk ke dalam buku, karena mungkin dari sebagian teman-teman juga belum memiliki buku. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu kajian tematik yang berkenaan dengan istiqomah. Saya beri judul Tidak Kokoh di Atas Sunnah. Tidak kokoh di atas sunnah atau adamus tsabat. Adamus tsabat ala sunnah. Ini adalah salah satu fenomena di mana sebagian dari penuntut ilmu, setelah mereka menuntut ilmu dan sudah mengenal sunnah, bahkan sudah menjalankan dan menisbatkan diri pada sunnah, ada satu titik akhir di mana dia berhenti menjalankannya. Dia tidak kokoh lagi di atasnya karena ada banyak sebabnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bahas apa itu sunnah. Sunnah itu artinya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah juga berarti segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan sunnah, yaitu mengikuti jalan beliau yang mencakup perkataan, perbuatan, dan juga takrir atau ketetapan beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hasyr ayat 7. Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Di dalam ayat ke-7 di surat Al-Hasyr ini, Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam apa-apa yang beliau suruh, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi apa-apa yang Rasulullah SAW larang. Karena kita disuruh untuk mengikuti beliau, maka ini juga menunjukkan kepada kita adanya kewajiban untuk senantiasa kokoh, istiqomah di atas sunnah. Istiqomah juga bisa kita katakan kokoh atau sabat.
senantiasa tegar di atas sunnah. Dan pada malam hari ini kita tidak ingin berpanjang lebar tentang apa keutamaan buat orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan istiqomah di atasnya. Karena nanti insya Allah di dalam buku yang akan kita bahas ada. Yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah kenapa sebagian orang setelah mereka pernah mengenal dan menjalankan sunnah, ternyata mereka akhirnya hilang dari jalan sunnah itu sendiri. Tema ini pernah saya bawakan di sekitar 2 tempat. Pertama kali saya bawakan di Lombok tahun lalu. Kemudian saya bawakan lagi di Jakarta bulan Mei kemarin. Pada kesempatan hari ini saya bawakan di kota saya sendiri, di hadapan teman-teman yang mungkin selama ini interaksinya tentu lebih banyak daripada orang-orang di luar kota. Interaksi kita mungkin lebih banyak kalau kita di Balikpapan. Saya perhatikan apa yang saya tulis dan apa yang saya sampaikan dalam kajian ini sebenarnya kebanyakan tidak saya ambil dari kitab-kitab ulama. Fenomena tentang hilangnya sebagian ikhwah di atas sunnah, sebab-sebabnya saya catat dari pengamatan dari sebagian teman-teman di Balikpapan sejujurnya. Mungkin kalau saya bicara di Lombok, di Jakarta atau di kota-kota yang lain, ya mungkin bisa menjadi nasihat umum. Adapun di Balikpapan, ketika kita kemudian memberikan contoh, kadang-kadang ini bisa menyasar pada orang per orang. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak kokohnya kita di atas sunnah itu bersumber pada 2 hal saja. Kalau diklasifikasikan sebabnya nanti ada 2. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Mari saya tuliskan. Adamus tsabat. Adamus tsabati ala sunnah. Sunnati. Adam ini tidak. Adamus tsabat tidak kokoh di atas sunnah. Ini kalau kita pecah, kira-kira sebabnya itu ada 2 model. Ada syahwat atau asyahwat. Apa itu syahwat? Hawa nafsu. Atau yang kedua disebut dengan asyubuhat. Asyubuhat. Contoh yang syahwat. Tidak kokoh di atas sunnah gara-gara harta. Dulu dia kenal sunnah. Dia berhenti untuk menjalankan sunnah lantaran sunnah yang dia jalankan ini bertentangan dengan harta yang dia dapatkan. Contoh. Terpaksa saya kasih contoh. Kalau ternyata orangnya mengikuti kajian ini online ataupun offline, meskipun saya belum lihat sekarang ini dalam pandangan mata saya, semoga bisa menjadi nasihat. Ada satu pekerjaan namanya personal trainer atau disebut dengan PT. Pekerjaan ini melatih orang untuk meningkatkan kebugaran dan vitalitas badan lagi ya, otot. Dari sini pendapatannya lumayan, Masya Allah. Saya kemarin sharing dengan yang menjadi PT. Masalahnya adalah, kalau kemudian dihadapkan pada klien antara laki-laki dengan perempuan, sementara PT-nya sudah kenal sunnah bahwa
bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Dia kalkulasi lagi. Waduh, laki-laki saya cuma dapat klien 5. Perempuan saya dapat 10. Per orang 15 kali pertemuan, itu bayarannya 1.200.000. Kalau saya kehilangan 10, 12 juta sebulan. Berpikirlah dia, lalu kemudian akhirnya ketika dapatkan misalnya nasihat dari sebagian temannya. Afwan, pekerjaan antum ini untuk perempuan harus ditinggalkan. Karena soalnya kalau antum kayaknya apa iya fitness mendampingi perempuan terus enggak gini mbak badannya, dipeganglah pinggangnya, dipeganglah pundaknya. Kalaupun tidak dipegang, maka paling tidak mungkin antum mencontohkan, ya bisa misi dulu, ya sini saya praktikan. Gini ya caranya, silakan maju. Anu Ustaz, masalahnya apa Ustaz? Masalahnya memang antum tidak bersentuhan, tapi paling tidak berduaan. Enggak Ustaz, saya enggak berduaan. Banyak kok orang di ruang fitness. Banyak di ruang fitness, tapi dalam interaksinya berapa orang? Interaksi 2 orang, di tengah banyak orang, tetap 2 orang. Coba ikhwan-ikhwannya, misalnya antum punya istri, terus antum jalan sama seorang perempuan, dan itu bukan mahram antum. Mampir di kafe, duduk berdua di satu meja, tapi ramai, mejanya ada 10 misalnya. 2, totalnya 20 orang. Pertanyaannya, itu antum dianggap istri antum berduaan atau beramai-ramai? Istri antum pulang, kok cemberut antum? Kenapa kamu? Saya tadi lihat abang berduaan sama perempuan. Mana ada berduaan? Saya dilihat di kafe yang di sono itu. Gak ada, demi Allah saya gak berduaan. Orang banyak orang. Iya banyak orang. Masalahnya semeja berapa? Berdua. Kita tetap anggap Anda berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Kembali ke sini. Ternyata ini pekerjaan yang ada hartanya gitu. Akhirnya sebagian orang mundur dia dari, mohon maaf saya nggak bisa jalankan karena ini kalau saya kalkulasi, afun Ustaz kebutuhan saya banyak, 1.200.000 kali 10, 12 juta, mohon maaf saya nggak bisa tinggalkan. Dan yang rugi bukan kita, yang rugi antum sendiri. Ada pekerjaan bidangnya ribawi, dan ini dosa besar. Bekerja di lembaga-lembaga ribawi seperti bank konvensional. Dan apapun yang konvensional seperti asuransi konvensional. Ada lagi leasing konvensional. Ini berbau ribawi dan ini berbau judi. Yang ini riba, sedangkan yang di tengah ini bentuknya perjudian. Terus kita jadi susah karena kita rasa, aduh ini ladang pekerjaan saya. Makanya sebagian dari teman-teman itu ada yang dulu ikut-ikut kajian, tapi lama-kelamaan bilang dia, Afwan Ustaz, sebenarnya saya ini kerjanya di bank Fulaniyah. Bahkan saya ini adalah bagian dari petinggi-petinggi di kantor. Saya pernah berdebat dengan salah seseorang ya intinya. Dia tidak mau tinggalkan. Karena menurut dia yang penting ada ulama yang bolehkan. Yang penting bank ini membantu banyak orang, kata versi dia. Versi kita, mohon maaf, ini memang adalah lembaga ribawi. Kewajiban kita untuk menjauhi. Ada ikhwan yang dulu sering ikut kajian, panjang jenggotnya. Lama-kelamaan hilang. Ketika ditanya-tanya, dia bilang, saya belum bisa tinggalkan pekerjaan saya, yang pekerjaan ini setelah saya tanya-tanya itu memang masih syubhat, gitu. Masih samar-samar harta halal haram. Ya ujung-ujungnya kita bilang kembali ke hawa nafsu. Ini yang membuat Anda tidak kokoh dalam menjalankan keagamaan. Yang kedua, tahta. Apa itu tahta? Intinya kedudukan-kedudukan di masyarakat. Misalnya menjadi seorang kepala apa, kemudian wali kota, pokoknya jadi pimpinan. Dan di mana saat seseorang mendapatkan tahta ini,
agak sulit baginya untuk lepas dari hal-hal yang sifatnya haram. Sehingga kalau dia mau disuruh untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, sekarang dihadapkan dia pada dua pilihan saja. Antara mau meninggalkan yang haram atau kehilangan jabatan. Seperti ada sebagian pekerjaan, yang pekerjaan itu kalau di dunia ASN sangat rentan dengan yang namanya lahan basah. Tapi sulit ditinggalkan karena demi tahta. Sebagian orang tetap saja menjalankan proses yang demikian. Saya lanjut ke yang satunya lagi. Apa itu? Wanita. Teman-teman yang dirahmati Allah. Dulu ada seorang laki-laki namanya Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan ini salah seorang dari kalangan ahlu sunnah. Bahkan konon dia salah satu dari ulama ahlu sunnah di masanya. Tentu kalau dia hanya ahlu sunnah rakyat biasa, mungkin orang tidak kenal namanya. Tapi karena mungkin dia ditokohkan di zaman tersebut, makanya sampai kepada kita bahwa orang ini penting untuk disebutkan namanya sebagai contoh. Namanya siapa tadi? Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini punya wanita idaman. Konon dia adalah sepupunya sendiri. Hanya saja wanita idamannya ini punya pemahaman Khawarij. Orang-orang sudah memperingatkan, Imran jangan dekat-dekat sama sepupumu itu. Atau pokoknya kamu tidak usah berusaha untuk mendapatkan sepupumu. Karena dia adalah seorang Khawarij. Apa kata Imran? Kita kan nanti laki-laki jadi suami. Suami masa tidak bisa mengatur istri? Singkat kata menikahlah Imran dengan wanita idamannya ini. Di malam pertama, istrinya bilang, bukan saya yang beruntung dapat kamu. Kamu yang beruntung dapat saya. Terjadilah pembicaraan-pembicaraan yang akhirnya membuat Imran ini runtuh dan tunduk di hadapan istrinya. Bukan cuma tunduk sebagai seorang kepala keluarga yang harusnya jadi pemimpin, tunduk juga manhajnya. Pola pikir dan keagamaan Imran bin Hittan ini goyah karena istrinya. Lama-kelamaan, sedikit demi sedikit karena berumah tangga dan saking cintanya, akhirnya Imran ibn Hittan ini berubah menjadi seorang Khawarij juga. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah fi Umulil Akhirah. Ada seorang muadzin di zaman dahulu. Muadzin ini, karena memang muadzin di zaman dahulu tidak pakai mic, tidak pakai toa, maka kebutuhan untuk bisa menyampaikan suara kepada kaum muslimin, dia harus naik ke menara. Sampai di atas menara, dia lihat tetangga masjid itu ada seorang wanita yang cantik. Sehingga dia sering bersemangat untuk, tentu 5 kali sehari dia bisa naik gitu ya. Dan mungkin kalau subuh tidak kelihatan, isya mungkin tidak kelihatan, tapi zuhur, asar, maghrib, mungkin dia bisa lihat ke tempat si wanita itu. Mana dia ya, mana dia ya. Kalau ketemu bagaimana rasanya? Teman-teman pasti pernah muda. Di sekolah dulu pasti pernah juga mungkin kena virus merah jambu. Bagaimana kalau ada wanita idaman terus pas ketemu? Begitulah rasanya kira-kira. Ya. Pernah ya? Tahu-ketawa pernah berarti. Antara dapat gak dapat. Imran ini dapat. Bagaimana kira-kira rasanya? Antum punya wanita idaman setiap hari ketemu terus antum dak-diduk. Akhirnya dapat. Bukan dapat nomor teleponnya. Imran datang langsung ke rumahnya. Nawarkan apa? Ayo nikah. Wanita ini jujur. Jujur, saya ini sebenarnya Nasrani. Saya bukan orang muslim. Tapi kalau kamu nikah dengan saya, boleh. Asalkan masuk Nasrani. Si muadzin ini saking ngebetnya, saking demennya sama si perempuan ini, akhirnya dia betul-betul lakukan segala cara, termasuk akhirnya dia murtad dari Islam. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah, laki-laki ini ketika dia setelah menikah,
Allah takdirkan dia mungkin naik ke atas bagian rumahnya entah untuk sebuah keperluan, jatuh dia dari atas. Mati seketika. Murtad dan belum sempat untuk mencicipi manisnya perempuan yang sengaja gara-gara dia itu dia ubah agamanya. Jadi murtadnya iya, dapat perempuannya iya, tapi nyicipnya belum. Wafat dia dalam kondisi murtad. Dan ini adalah kerugian yang sangat besar. Apalagi untuk orang yang senantiasa berada di masjid. Karena konon dia ada seorang muadzin. Ada seorang akhwat. Akhwat ini konon dia masuk dalam grup-grup alumni. Masuk dalam grup alumni, akhirnya kita tahu kan bisa kita lihat member grup itu siapa saja. Di antaranya adalah cinta lama. Dapat nomornya WA-WA-an akhirnya CLBK. Apa CLBK? Bersemi kembali. Intinya jamaah yang dirahmati Allah berujung pada zina. Antum bayangkan seorang akhwat bercadar, jilbab besar, kajian sunnah. Kenapa bisa demikian? Kita bilang ada syahwat di situ. Ditimbulkan oleh lawan jenis. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini sudah seharusnya membuat kita senantiasa waspada. Waspada kalau teman-teman dapati nomor-nomor perempuan, apalagi perempuannya kenal. Ya, jangan sekali-kali bermain api. Karena Anda tidak pernah tahu nanti ujungnya adalah penyesalan. Termasuk juga misalnya guru-guru di sekolah. Apalagi sekolahnya campur. Laki perempuan. Meskipun kadang-kadang ada hijabnya. Seringkali saja bocor. Bocor guru laki-laki lihat guru perempuan. Apalagi yang situ bujang sini perawan. Akhirnya mungkin dapat nomornya karena ada di grup guru. Lama-lama. Berikutnya yang keempat. Atau saya pindah ke bagian sebelah sana dulu. Syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu artinya kesamar-samaran. Syubhat itu artinya sesuatu yang samar-samar. Samar-samar itu tidak jelas antara yang benar dan yang salah. Ketidak ada kekokohannya kita di atas sunnah gara-gara syubhat itu bisa terjadi misalnya. Satu, karena salah belajar atau salah guru. Kita belajar dari guru agama, tetapi guru agama ini juga sama-sama pembawa syubhat. Apalagi di zaman sekarang setiap orang bisa bicara dengan media sosial. Masing-masing orang bahkan bisa beli centang biru supaya dikira public figure. Bisa bikin video, bisa bikin ceramah sendiri. Akhirnya sebagian orang ngajarkan agama di media, kita konsumsi lewat YouTube, Facebook, Instagram, bahkan di TikTok. Di mana apa yang dia ajarkan kadang-kadang di kepala kita ini kita tidak bisa paham betul apakah ini benar ataukah salah. Masih mending kalau ini syubhatnya atau kesamar-samar ini misalnya dalam masalah fiqhiyah. Masalah amalan sehari-hari kita bingung ini benar apa salah. Contoh, kan kalau di musim haji, kalau seseorang mabit di Mina di tanggal 11, 12, 13, kalau mau ngikuti sunnah Nabi, maka lempar jumroh itu baru bisa dilaksanakan setelah zawal. Setelah masuk waktu, sholat apa? Zuhur. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sempat datang. Beliau sudah datang ke tempat lempar jumroh. Tapi karena belum masuk waktu zawal, maka beliau nunggu. Begitu masuk waktu zawal, masuk waktu zuhur, baru kemudian beliau lempar.
Para ulama kita mengatakan, maka dari sini menunjukkan bahwa kalau kita mau ikuti sunnah Nabi, lempar itu tunggu zawal. Buktinya Nabi belum masuk zawal sampai nunggu dulu di tempat lempar. Tapi sini bisa dipahami. Muncullah di zaman sekarang fatwa. Dan ini bukan kaleng-kaleng yang ngomong. Atha bin Abi Rabah. Sebagian ulama-ulama yang ada di Saudi. Mereka melapangkan kalau di zaman sekarang boleh saja melempar sebelum zawal. Pertimbangannya adalah karena kemaslahatan, karena keselamatan, karena banyaknya jamaah haji yang sudah tua, karena kepadatan manusia. Akhirnya sebagian ulama ada yang mengatakan boleh-boleh saja lempar itu sebelum zawal. Nah kita kalau baca grup-grup tentang fikih haji, lalu kemudian kita baca ada ustadz bilang boleh, ada ustadz bilang nggak boleh. Di kepala kita itu bercampur-campur, samar-samar antara yang benar dengan yang salah. Kalau di masalah fikih masih mending. Kadang-kadang kita dapati dalam masalah apa? Akidah. Ada orang mengatakan misalnya, bahwa berbuat bid'ah itu boleh. Bid'ah ini pun pernah dikerjakan oleh sahabat Nabi. Coba antum bayangkan, sahabat Nabi mengerjakan bid'ah. Kita bilang bid'ah, setiap bid'ah sesat. Kullu apa? Bid'atin? Ya Masya Allah antum hafal semua ya. Kullu bid'atin? Boleh. Apa itu? Setiap bid'ah sesat. Muncul sebagian orang di zaman sekarang yang juga tidak kaleng-kaleng. Belajarnya dari negeri-negeri yang luar biasa. Ada yang datang dari Libya, ada yang datang dari Maroko, ada yang belajarnya dari Mesir, bahkan ada yang belajar di Saudi. Paling minim belajarnya di Libya, Jakarta. Mereka bilang, bid'ah itu tidak semuanya sesat. Bahkan di antara sahabat Nabi ada yang melakukan bid'ah. Siapa di antaranya? Bilal. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, tadi malam saya bermimpi. Saya dapati ketika saya masuk surga ternyata terompahmu di depanku. Amalan apa yang kamu lakukan? Kok bisa terompahmu duluan di depan? Maka Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah saya berhadas, melainkan setelahnya itu saya berwudu, lalu kemudian saya sholat sebagaimana yang Allah tentukan buat saya. Lalu kita mengenal di zaman sekarang namanya ibadah sholat sunnah wudu. Orang-orang yang punya syubhat ini mengatakan Bilal saja sholat namanya sholat wudu, Nabi nggak tahu, makanya Nabi nanya katanya. Bisa dicerna teman-teman. Kan Nabi nanya, amalan apa? Kamu bikin apa? Kok terompahmu berada di depanku di dalam surga? Dijawab oleh Bilal, singkat kata apa tadi? Sholat sunnah wudu. Nabi nanya kepada Bilal tentang sholat sunnah wudu. Berarti Bilal sholat sunnah wudu, Nabi nggak tahu. Nabi nggak tahu tentang sholat sunnah wudu. Berarti Bilal berbuat menurut mereka. Kita dengarkan ini di Instagram, di YouTube, di short, di TikTok. Masuk, terus iya ya. Akhirnya lama-kelamaan hilang kesunahan kita gara-gara dapat apa ini? Dapat syubhat. Soalnya juga kita ini bukan orang pintar. Kita juga belajarnya juga baru. Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Babnya belum ketemu. Belajar bertahun-tahun baru dapat bab wudu sama sholat. Ya kan? Terus dihadapkan pada syubhat seperti ini kita nggak bisa jawab. Yang tentu kalau ustadz-ustadz yang sudah belajar dan mengajar begitu lama, mereka sudah paham bagaimana cara menjawab syubhat tentang Bilal ini. Saya tidak usah jawab sekarang, kecuali teman-teman ada yang bertanya. Tapi intinya, salahnya kita dalam memilih guru, yang guru ini juga mengandung syubhat, itu akan membuat kita juga hilang dan tidak kokoh di atas sunnah. Makanya sebagian ulama seperti Imam Ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma, ada yang hafal? Inna hadzal ilma, apa teman-teman? Dinun. Terus? Pangguru. Amman ta'khuduna dinakum.
Inna, coba artikan. Inna, sesungguhnya. Hadza, ini. Apa? Ilmu. Ilma. Dinun, apa dinun? Agama. Maka. Unzuru, lihatlah. Amman itu dari an dan man. Amman, dari siapa? Ta'khuduna, kalian ambil apa? Dina, agama. Kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah menjadi agama kalian. Ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ikut kajian-kajian, mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, itu akan menjadi agama kita. Maka lihatlah dari siapa kalian ambil agama kalian ini. Maksudnya dilihat-lihat dari siapa kalian ngambil apa? Ilmu agama. Kalau dilihat dari sisi pencapaian, akan ke UGM, ke ITS, ke ITB, ke UI dan lain-lain. Kalau di SMA di Balikpapan yang mana yang paling memungkinkan? SMA 1. Mana ada orang tua di Balikpapan ini bilang, sudah nak, kamu mau kemana sih? Aku mau kuliah di ITB pak, perminyakan. Sudah sembarang aja lah sekolah, ndak usah. Nah, kamu perminyakan bisa juga, tapi sekolahnya mana ndak mesti di SMA-SMA yang bagus. SMA yang mana-mana aja. Tidak ada orang tua yang akan bilang begitu. Orang tua akan mengatakan kalau bisa kamu belajar supaya nanti kamu masuk SMA 1. Kalau memang kamu mau ngejar kuliah-kuliah yang seperti itu. Itu artinya kita kalau normal berpikirnya, maka kita akan dapati bahwa kalau kita mau dapat pencapaian yang bagus, tentu pengantarnya juga harus bagus. Apa itu? Ilmu. Ilmunya dapat dari mana? Ini diantara contoh syubhat. Contoh yang lain, ini yang saya sering dapati dari sebagian teman-teman. Orangnya plekmatis. Ada kepribadian namanya plekmatis. Plekmatis itu banyak ciri-cirinya, diantaranya adalah senang yang damai-damai. Meskipun ini bagus pada sebagian hal, tapi nanti saya jelaskan. Dia senang damai, tidak suka debat. Tidak suka yang ada unsur-unsur debat. Dan yang sifatnya itu konflik. Gini teman-teman, maksud saya. Kadang sebagian orang itu punya kecenderungan orangnya plekmatis. Plekmatis itu senangnya itu yang damai-damai, tidak suka apa tadi? Ada perdebatan. Sementara kita kalau mempertahankan sunnah, kadang-kadang kita harus bertentangan dengan masyarakat, kadang-kadang. Nah sebagian orang itu tidak siap dengan manakala dia bertentangan dengan masyarakat. Maka dia lebih pilih, dia bilang gini, sudahlah saya ini Islam yang biasa-biasa saja. Tidak usah yang terlalu ekstrim. Padahal tidak ada yang ekstrim. Apa maksudnya ekstrim? Apa sih maksudnya ekstrim? Dia bilang itu loh yang terlalu apa ya, terlalu ekstrim itu kayak berjenggot. Yang istrinya itu jilbabnya terlalu panjang, yang warnanya itu gelap-gelap. Jadi antum maunya gimana? Saya yang biasa-biasa aja lah. Yang biasa-biasa itu kayak apa? Akhirnya dia memilih jalan yang jalan ini tidak sesuai dengan sunnah. Contohnya jilbab yang pendek. Oh ternyata versi dia Islam yang biasa-biasa itu aja ternyata pakai celana kemana-mana buat perempuannya. Oh ternyata Islam biasa-biasa aja versi dia itu adalah yang istrinya berjilbab silakan, enggak berjilbab ya silakan. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Tetapi saya lihat memang di sebagian teman-teman itu ada yang seperti yang saya bilang di awal tadi, ini banyak pengamatan di teman-teman di Balikpapan yang kemarin ikut kajian di Nasai, kajian di Ustadz Abdurrahman, kajian di saya, kajian. Lama-kelamaan ketika dia pulang ke rumahnya bertentangan dia dengan orang tuanya, bertentangan dia dengan temannya di kantor, bertentangan dengan tetangganya. Akhirnya lama-kelamaan dia kalah dengan hatinya sendiri. Saya bilang saya nggak
Gak bisa saya bertentangan ini. Saya ini orangnya senang dengan damai-damai. Udahlah saya biasa-biasa aja. Ternyata biasa-biasa ini mengeluarkan dia dari jalan sunnah. Saya percepat jamaah yang dirahmati Allah. Saya berikan contoh tanpa perlu saya tuliskan lagi. Contoh yang membuat seseorang bisa kehilangan dari kekokohan dia di atas sunnah adalah manakala dia merasa tidak enak kalau tidak mengikuti tradisi. Dia merasa tidak enak kalau seandainya dia tidak mengikuti tradisi. Kira-kira itu syubhat atau syahwat? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Syubhat itu kan samar-samar. Syahwat itu sudah jelas, ada hawa nafsu. Dia tidak enak kalau tidak ikuti tradisi. Dan ini kita dapati di sebagian kaum muslimin. Ada tradisi-tradisi adat tertentu yang memang bertentangan dengan Islam. Contoh, kalau orang menikah di sebagian suku, itu dikasih mandi berdua. Ada ya? Mandi bareng, jelang pernikahan. Boleh nggak laki perempuan belum nikah terus disuruh mandi bersama? Terus nanti kalau sudah hamil, misalnya 7 bulanan, nanti dikeluarkan, dikasih kemben, lalu disiram, dimandikan. Siapa yang bisa lihat? Apakah perempuan saja? Semua. Tetangga pun bisa ambil HP-nya lalu divideokan itu perempuannya. Kelihatan belahan dadanya, kelihatan pahanya, kelihatan. Terus kalau diposting di media sosial, tersebarlah aurat-auratnya. Ya. Ada sebagian adat istiadat kalau pulang haji seperti ini kan jamaah haji mulai pulang ini. Semuanya keluar itu dengan pakaian-pakaiannya yang kayak bidadari-bidadari itu. Ditinggalkan semua jilbab yang waktu itu dibagikan oleh Kemenak. Berubah menjadi penutup kepala tradisi. Kelihatan lehernya. Bergerak semua emasnya. Kayak toko emas berjalan. Ya. Semuanya keluar dari pesawat. Kayak orang apa ya? Gitu. Ketika ditanya, loh kenapa Bu? Kan ini sudah diarahkan Kemenak kemarin. Ada pakaian yang sudah dibagikan dan jadi seragam. Kenapa tidak dipakai? Dia bilang, enggak bisa kita. Ini kita kalau pulang begini memang. Ini sudah tradisi. Begitu. Padahal yang nutup aurat itu yang sesuai dengan sunnah. Dipakailah yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang kelihatan lehernya. Waktu saya haji tahun 2010. Kebetulan mertuanya adik saya. Kalau tidak salah patah kaki. Jadi mama saya bilang, nak cari di Mina. Cari di Mina Om. Jenguk di sana. Kunjungi siapa tahu apakah dia butuh apakah. Kan kamu haji sendiri aja kan haji mahasiswa. Tidak ada yang dibimbing. Ya udahlah kamu pergi ke sana lah mengunjungi. Pergi saya ke Mina. Ketemu. Alhamdulillah Om ketemu. Lihat kakinya. Oh beliau memang patah dan ada pakai ini. Ada hari kedua di Mina. Hari ke-12 maksudnya. Hari kedua di mabit di Mina, disuruh minggir semua, minggir. Perempuan mau masuk. Oh, saya tanya, buat apa perempuan masuk? Mau penobatan jadi hajah. Jadi laki-laki semua suruh minggir. Di situ muncul satu ustadznya sebagai seorang pembimbing hajinya. Silakan masuk perempuan-perempuan, lepas jilbab semuanya. Mau diganti jadi tadi. Semuanya satu persatu lepas jilbab, buka aurat semuanya satu persatu. Penobatan jadi hajah. Sebagian orang, kalau dia tidak kokoh di atas sunnah, maka dia akan lakukan. Alasannya karena apa tadi? Karena nggak enak kalau nggak tradisi. Ya. Ada kai, bapak saya bilang. Waktu pulang haji, hampir sampai di Balikpapan kah? Tadi ada ibu di sini yang tadi pakai jilbab. Begitu jelang landing, berubah sudah jadi. Ketika sudah, kenapa Bu diubah lagi bajunya? Bilang, ini supaya kalau kita nanti pulang itu sudah jadi hajah. Kalau kita sudah hajah, nanti kalau ada pernikahan keluarga, enggak lagi kita cuci piring. Rupanya kalau hanya rakyat jelata belum hajah, kalau pernikahan tempatnya di belakang, ngapain? Cuci piring. Kalau sudah pakai tempatnya di mana? Di depan, jadi pagar ayu.
Itu ternyata yang dicari adalah tradisi yang hanya sekedar menaikkan prestis dan status sosial di masyarakat saja. Hilang kita dari kesunahan yang asli. Sementara baju-baju, sebagian baju adat yang meskipun dipakai oleh para haja ini, sebagian kelihatan, mohon maaf, kelihatan lengannya, kelihatan sampai tali BH-nya kelihatan. Karena bahan brokat, kelihatan semua kulit-kulitnya. Dan ini bertentangan dengan sunnah. Dan berarti ini sebagai contoh, adanya orang yang hilang dari kesunahan Nabi SAW, aturan di dalam agama Islam lantaran mempertahankan tradisi. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagaimana seorang muslim menghadapi tradisi? Cara menghadapinya dibagi menjadi 3. Tergantung tradisinya seperti apa. Tradisi yang pertama adalah tradisi yang bertentangan dengan syariat, dengan sunnah. Maka harus ditinggalkan. Contoh tradisi yang bertentangan dengan sunnah tadi sempat saya sebutkan contoh-contohnya. Ada juga tradisi yang kalau orang jelang pulang haji biasanya suka lempar beras kuning. Begitu juga kalau ada yang menikah, biasanya orang membarenginya dengan sholawat. Sehingga seolah-olah ini tradisi Islam. Orang lempar beras kuning. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, ya kan? Padahal ini beras, kalau dibuang itu sifat mubadzir. Cuman karena dilestarikan orang, apalagi ditambah dengan sholawat, orang mengira itu keislaman. Ya. Adat istiadat yang kedua adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi juga tidak ada contohnya. Contohnya tidak ada, disuruh tidak, dilarang tidak. Seperti apa? Kalau seseorang mau berangkat keluar dari rumah, pergi kerja misalnya, istrinya cium tangannya. Atau kalau anak-anak pergi sekolah, maka anak-anak biasanya cium tangan orang tuanya. Maka ini di dalam sunnah tidak ada perintahnya, tapi juga tidak ada larangan secara khusus. Dan kita tidak masalah dengan hal ini dikarenakan ini masalah adat istiadat. Hukum asal adat istiadat apa? Mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Adat istiadat yang ketiga adalah yang justru sejalan dengan keislaman itu sendiri. Seandainya ada sebagian adat istiadat yang misalnya memerintahkan untuk anak berbakti kepada orang tuanya,
Dan bakti pada orang tua itu adalah bagian dalam agama. Berarti ini adat dengan agama sejalan, maka harus dikerjakan. Dalam rangka mencari pahala. Meskipun dia aslinya adat istiadat, kita bisa niatkan untuk cari pahala. Karena adat istiadat ini ternyata berkesinambungan dan sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, saya berikan contoh yang jelas-jelas nyata tentang bagaimana orang itu kalau mengikuti adat istiadat bisa jadi tersesat. Saya tidak katakan semua adat istiadat harus ditinggalkan karena ada adat istiadat model 2 dan 3 tadi. Ada yang harus ditinggalkan. Dan kalau ada adat istiadat yang tidak ditinggalkan padahal itu dilarang dalam Islam, khawatirnya kita tersesat. Contoh nyata adalah pada paman Nabi SAW yang wafat dalam kondisi mati kafir. Paman Nabi SAW yang wafat dalam kondisi kafir, siapa namanya? Salah satunya adalah Abu Talib. Di mana Abu Talib ini, dia sebenarnya melindungi Nabi SAW dalam dakwahnya. Tapi dikarenakan dia mempertahankan adat istiadat nenek moyang, maka dia tidak mau tinggalkan. Di masa-masa dia sedang sakaratul maut, Nabi SAW datang kepadanya dan mengatakan, Ya Ammi, Qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada sesembah yang berhak disembah selain Allah. Aku jadikan ini sebagai kalimat yang nanti aku bisa membelamu, menjadikan hujah di hadapan Allah di hari kiamat untuk membela dirimu. Ketika dia mau mencoba untuk mengucapkannya, masalahnya terpengaruh dengan kalimat yang dikatakan oleh orang-orang yang di dekatnya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, mereka mengatakan, Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan adat istiadatnya bapakmu? Siapa itu? Abdul Muttalib. Ya, karena bertentangan dengan adat istiadat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya dia wafat dalam kondisi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi. Dia wafat dalam kondisi kafir. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, saya lanjutkan kepada sebab yang lain. Silakan nanti teman-teman menempatkan di mana dia. Apakah di syubhat ataukah di syahwat. Ya. Berikutnya adalah masalah muamalah. Masalah muamalah dengan teman misalnya. Kalau itu banyak di Balikpapan. Ada ikhwan dulu duduknya kalau di Nasai ini sebelah situ, kira-kira. Sebelah situ. Ya. Tapi agak belakang. Tapi rutin kajian. Sampai suatu hari akhirnya intinya, daripada lama-lama ceritanya, intinya ternyata dia ini tipikal gali lubang tutup lubang. Hadir kajian, tapi sambil ngeker-ngeker dari belakang. Kan dia duduknya di belakang. Ngeker-ngeker siapa ya? Siapa yang bisa dipinjam duitnya? Ya. Lihat, oh sini itu kayaknya kerjanya bagus tuh, yang itu. Pinjam di situ dia 30 juta. Untuk nutupin 30 juta ini, pinjam lagi ke sebelah situ 40 juta, dapat 10, 30-nya balikin 40. Pinjam lagi ke sebelah sana 40 untuk nutupin yang sana. Gali lubang tutup lubang. Sampai saya sendiri yang mergokin akhirnya. Ya, mergokin lewat itu beliau di situ. Ketika ada lagi telepon, saya dengarkan percakapannya, saya bilang, itu si Fulan ya? Kok tahu? Soalnya saya dengar angka 30. Karena 30 ini saya dengar juga dari yang lain. Ya. Saya selidiki dan ternyata total dari semua utangnya, dari ikhwan-ikhwan ini 100 juta lebih. Sekarang kita kalau mau kejar-kejar, tengah mati juga. Karena dia pintar juga, sembunyi-sembunyi. Kalau di jalan ketemu langsung lari. Ya. Sekarang hadirkah dia di kajian? Tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena sudah banyak orang yang dia hutang kepada mereka dan belum kembali uangnya. Ini menunjukkan bahwa itu masuk di mana? Syahwat. Ya. Masalah-masalah yang seperti ini kadang-kadang membuat kita hilang dari kajian sunnah, tidak lagi gaul dengan orang-orang yang menerapkan sunnah. Lantaran ada masalah muamalah.
terakhir, sebenarnya masih banyak tapi saya ambil yang terakhir karena masalah waktu, yaitu fanatik kepada guru. Di manakah itu? Syahwat juga. Saya perhatikan dari teman-teman kita, itu banyak yang sudah tidak lagi ikut kajian sunnah lantaran fanatik kepada guru. Afwan kalau saya harus bicara agak vulgar-vulgar sedikit. Banyak yang berkata setelah wafatnya Ustadz Abdurrahman rahimahullah, saya sudah tidak lagi bisa kajian, saya sudah tidak ingin lagi menimba ilmu, sekarang saya itu sudah tidak ada hati lagi untuk kajian. Kalau ditanya kenapa antum tidak kajian, alasannya karena tidak ada Ustadz Abdurrahman, berarti antum fanatik kepada guru. Dan justru menunjukkan kegagalan seorang guru manakala guru itu menciptakan murid-murid yang cintanya pada dirinya, bukan pada ilmunya. Dan betulkah Ustadz Abdurrahman rahimahullah dulu mengajarkan kita seperti itu? Jawabannya, tidak. Justru kalau antum berbicara seperti itu, entah yang salah siapa. Dan saya yakin yang salah itu bukan Ustadz Abdurrahman. Karena kita dahulu, saya pun seperti teman-teman, kita juga pernah jadi muridnya beliau. Saya jadi pembacanya beliau di Istiqomah dulu. Ustadz Abdurrahman itu sering nyebut nama ustadz yang lain di kajiannya. Misalnya beliau mengatakan kajian ini di Ustadz Rofi'i, kajian di Ustadz Abu Yaman, kajian di Ustadz-ustadz yang lain disebut namanya. Menunjukkan bahwa beliau maunya orang jangan belajar sama dia saja, tapi juga belajar kepada guru-guru yang lain. Lah kita kalau di zaman sekarang mengatakan saya sudah tidak ngaji lagi, soalnya sudah nggak ada Ustadz Abdurrahman. Seolah-olah ini guru yang gagal. Dan saya yakin yang gagal itu bukan gurunya, antum yang salah dalam penerapannya. Justru kita para guru kalau nanti wafat, kita berharap orang itu terus belajar. Supaya dulu ilmu yang kita ajarkan kepada mereka itu terus mengalir pahalanya. Kalau dari teman-teman setelah belajar kepada kami, misalnya kepada saya wafat nanti. Lalu kemudian antum berhenti belajar, pertama saya gagal, yang kedua antum memutus jalur pahala saya. Karena kita tidak pernah mengajarkan untuk teman-teman ini belajar untuk mencintai gurunya. Kita mengajarkan teman-teman untuk belajar untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Menerapkan agama ini. Cinta kepada Islam, cinta kepada sunnah. Bukan cinta kepada yang bawa ilmunya. Nah, ini kalau kita baca judulnya, tidak kokoh lagi di atas sunnah. Mungkin di antara sebabnya adalah sebagian orang menerapkan cinta dirinya bukan lagi kepada ilmunya, tapi kepada siapa yang membawakannya. Dan ini adalah termasuk kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari kajian Istiqomah yang insya Allah akan kita mulai membahas bukunya pada kesempatan Selasa depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.